Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baiklah, ini adalah lanjutan dari pembahasan di video yang sebelumnya tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bagaimana seorang anak ini berakhlak kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Luqman mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ayat ini artinya wa'budullah. Wa'budullah ini adalah dan sembahlah Allah, wa la tusyriku, dan jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu orang tua itu ibu dan bapak atau orang yang dituakan. Ini adalah perintah yang pertama, adalah kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk wabil walidaini ihsan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang, yaitu orang tua, ibu dan bapak, emak dan bapak, atau ayah bunda yang memang melahirkan kita, dia yang melahirkan kita, yang mengurusi kita, segala keperluan kita diurusi. Nah, dalam hadis lain ada pelarangan ketika seorang anak itu tidak boleh melawan, walaupun dalam kata saja, kalimat saja, perintah orang tua, fala takulahuma ufin, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada orang tua. Mungkin contohnya misalnya ketika disuruh beli mecin, males itu hal itu udah di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan itu sudah dilarang sebenarnya anak untuk lari orang tua. Maka yang dimaksud kita ini harus berbuat baik atau menanamkan kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, yang pertama adalah mendengarkan keduanya. Seorang anak itu harus menjadi pendengar, satu pendengar yang baik. Nah, apa perintahnya, nasihatnya, enggak cuma menjadi pendengar, enggak cukup, tapi nasihatnya pun dilaksanakan, perintahnya pun dilaksanakan. Karena ada keterangan bahwa ciri orang yang hatinya lembut adalah dia mau mendengarkan nasihat dan mau menerima nasihat. Mendengarkan nasihat, mau menerima nasihat, dan mau menjalankan nasihat. Bagaimana seperti itu? Bahwasannya orang yang diberikan nasihat itu adalah serta-merta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang baik, ucapan yang baik, nasihat yang baik, itu serta-merta adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasilah dari orang, kemudian disampaikan ke diri kita. Maka ketika ada nasihat yang baik, baik itu melalui guru, baik itu melalui teman, baik itu melalui anak kecil atau orang tua sekalipun, itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang diberikan nasihat. Karena ada juga orang yang diberi nasihat enggak menerima.
Nah ini berarti hatinya nggak lembut. Jadi ciri hati yang lembut itu adalah ketika diberikan nasihat, dia mau menerima nasihat, mau mendengarkan nasihat, dan mau menjalankan nasihat. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang mau mendengarkan nasihat, arahan maupun perintah kedua orang tua kita, dan hal-hal yang baik, nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi anak yang taat, berbakti, dan soleh. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini merendahkan diri bagi keduanya. Jadi maksudnya merendahkan diri itu, kita tidak dilarang, nggak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, tidak meninggikan suara kita di hadapan kedua orang tua. Apalagi kita menanamkan raut wajah bermuka masam. Ini seorang anak ya, bermuka masam atau muka yang gak enak itu di hadapan kedua orang tua. Karena perjuangan orang tua merawat kita, mendidik kita, mencukupi kita sampai mencari rezeki untuk kita, itu nggak bisa terbalas oleh apapun. Sehingga salah satu kebaikannya itu adalah jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak baik, bahkan melakukan raut wajah yang tidak mengenakan. Tidak boleh membentak. Nah, di sini seboleh-bolehnya anak mengenakan hati kedua orang tuanya, yaitu dengan perkataan yang lemah lembut, dengan menuruti segala keinginan dan segala apa yang memang orang tua itu arahkan, orang tua itu nasihati. Nah, di sini adalah gambaran bahwa seperti itulah akhlak kita kepada kedua orang tua. Nah, adapun tentang akhlak seorang murid kepada guru, itu nggak jauh beda akhlak murid kepada guru, karena guru ini adalah orang tua kedua yang ada di sekolah. Nah, jadi adabnya ketika memang guru itu sedang mendengar menjelaskan, udah sepatutnya anak itu mendengarkan nasihatnya, perintahnya, karena semua kebaikan yang disampaikan atau yang keluar dari mulut seseorang, baik itu orang tua, guru maupun orang lain, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak semua orang bisa menerima nasihat, mau menjalankan nasihat, mau mendengarkan nasihat. Nah, ini adalah sekelumit tentang adab atau berakhlak kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa menjalani. Sekian tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak kepada kedua orang tua dan guru. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.